Perjalanan politik Luluk Nur Hamidah. Dalam kontestasi Pilkada Jatim, nama Luluk tak sepopuler Hovifah dan Risma, tetapi sepak terjangnya tak bisa dipandang sebelah mata. Kegigihannya memperjuangkan hak-hak perempuan di jalur legislatif, turut melahirkan 2 UU penting yang berdampak besar bagi perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Luluk Nur Hamidah dipilih mewakili PKB untuk menghadapi Cagup Jawa Timur yang semuanya perempuan. Lawan Luluk pun bukan lawan mudah. Hovifah Indar Parawansa dan Tri Risma Harini merupakan 2 mantan kepala daerah di Jatim. Hovifah tidak hanya pernah menjabat Gubernur Jatim, tetapi juga Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan, anggota DPR, serta merupakan aktivis Nahdlatul Ulama, NU. Sementara Risma adalah Menteri Sosial sekaligus mantan Wali Kota Surabaya dengan segudang penghargaan yang memiliki popularitas tinggi karena mampu memoles Surabaya menjadi lebih hijau dan tertata. Melalui rapat panjang dari 27 Agustus 2024 hingga 28 Agustus 2024, PKB memutuskan untuk memasangkan 2 ketua DPP PKB yang saat ini menjadi anggota DPR, yakni Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, sebagai Cagup dan Cawagup Jatim. Berbekal partai pemenang Pileg 2024 di Jatim, PKB optimis mampu memberikan perlawanan terhadap dominasi Hovifah yang didukung oleh koalisi 15 parpol dan menandingi popularitas Risma. Bagi Luluk, Pilkada 2024 merupakan kontestasi pertamanya sebagai kepala daerah. Karir politik Luluk dimulai dari Korps Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Luluk menjabat Ketua Umum dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Pada tahun 2019, Luluk yang merupakan kader PKB berhasil terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah 4 mencakup Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. Sebagai anggota DPR sekaligus aktivis muda NU, citra Luluk tak kalah cemerlang. Luluk termasuk sosok yang berjuang dalam pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menolak pengesahan RUU Pilkada, serta memperjuangkan disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, PRRT. Sebagai catatan, Luluk merupakan pengusul RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, RUU KIA, serta salah satu yang cukup vokal menyuarakan wacana hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan dalam pemilu 2024. Sebagai anggota DPR, Luluk tak segan membaur dengan para aktivis. Menjelang puncak peringatan HUT Kemerdekaan ke-78 RI, 16 Agustus 2023, aksi damai mogok makan sejumlah PRT di depan pintu gerbang Kompleks Parlemen Jakarta untuk menyuarakan pengesahan RUU PPRT dibubarkan polisi. Di tengah kegundahan para PRT, Luluk datang. Ia mengajak para PRT berdiri di depan gerbang Kompleks Parlemen dan menyemangati PRT agar tak berhenti berjuang. Lentera semangat PRT yang hampir padam pun kembali berpijar untuk bangkit menyuarakan aspirasi. Anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah mendatangi para PRT yang aksi mogok makan di depan gedung parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023, saat mereka dilarang melakukan aksi mogok makan oleh kepolisian di kawasan tersebut. Luluk memimpin doa bersama PRT. Perjalanan politik 1991. Lulus Sarjana Pendidikan Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. 1997 hingga 2000. Menjabat sebagai Ketua Umum Korps Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Putri. 11 April 2016. Kader PKB Luluk Nur Hamidah yang juga Sekretaris Jenderal Perempuan Bangsa mengambil formulir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB DKI Jakarta. Luluk mengambil formulir beserta 6 kader lain yakni pemimpin umum Rakyat Merdeka Online Teguh Santosa, Abdul Rani Rashid yang berprofesi sebagai akuntan,
pengusaha Hasna Eni Muain atau populer dengan sebutan wanita emas, Hasniati yang berprofesi sebagai pengacara, Buhari dari Front Kerukunan Pemuda Bugis Makassar, dan Sandiaga Uno. 1 Oktober 2019. Luluk dilantik menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah 4 mencakup Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. 22 Juni 2020. Perumusan rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja masih menuai perdebatan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Luluk Nur Hamidah, dalam web seminar RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, menyebutkan beberapa kejanggalan substansi RUU, antara lain tak ada kejelasan kriteria nelayan kecil. Selain itu, pengenaan sanksi pidana juga ditiadakan dan diganti dengan sanksi administrasi. Akibatnya, tak ada lagi sanksi yang memberikan efek jera. 20 Desember 2021. Anggota DPR, Luluk Nur Hamidah, dan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos memberikan apresiasi atas kajian Komnas Perempuan mengenai urgensi ratifikasi Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan, Komnas Perempuan. 22 Desember 2021. Dalam diskusi Forum Perempuan Muktamar bertajuk ENU, Perempuan dan Kemaslahatan Bangsa, Luluk mengatakan sudah 17 tahun berbagai kelompok masyarakat dan partai politik memperjuangkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, PPRT. Luluk berharap isu RUU TPKS dan RUU PPRT ini ikut didiskusikan di arena muktamar yang akan mulai bersidang pleno pada 23 Desember 2021. 18 Januari 2022. Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi RUU inisiatif DPR kembali tertunda. Luluk menilai, penundaan persetujuan RUU TPKS jadi inisiatif DPR dikhawatirkan akan membuat publik mempertanyakan keberpihakan parlemen terhadap isu kekerasan seksual. 12 April 2022. Setelah dibahas maraton dari 28 Maret hingga 6 April 2022, RUU TPKS akhirnya disahkan. Pengesahan ini menjadi momen bersejarah karena pembahasan UU TPKS telah dimulai lebih dari 1 dekade. 3 perempuan anggota Dewan, yakni Luluk Nur Hamidah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mai Esti Wijayanti, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Kristina Aryani, fraksi Partai Golkar, tercatat sebagai sosok-sosok yang gigih bersuara sepanjang hari-hari pembahasan RUU tersebut. 15 Februari 2023. Harapan disahkannya RUU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, disuarakan ratusan pekerja rumah tangga dalam peringatan Hari PRT Nasional 2023 di depan gerbang Kompleks Parlemen, Jakarta. Peringatan Hari PRT ditandai dengan dimulainya aksi puasa keprihatinan dan solidaritas PRT untuk mengawal RUU PPRT hingga ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. Dalam aksi itu hadir anggota DPR, Luluk Nur Hamidah, dan para aktivis yang tergabung dalam koalisi sipil UU PPRT. 19 Juli 2024. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah tak memungkiri partainya tengah berkomunikasi dengan parpol lain untuk mencari figur yang bisa menandingi Hovifah Emil. Ia yakin figur yang diumumkan akan bisa mengalahkan pasangan tersebut. Keyakinan ini karena ia menganggap elektabilitas Hovifah masih rapuh. 25 Juli 2024. Anggota DPR yang tergabung dalam tim pengawas haji DPR 2024, Luluk Nur Hamidah, meminta Kementerian Agama untuk memperbaiki penyelenggaraan haji. Masalah yang ditemukan oleh tim diantaranya terkait transportasi, pemondokan, penerbangan, dan catering bagi jemaah haji reguler ataupun khusus yang dinilai jauh dari standar kelayakan. 27 Agustus 2024.
Luluk mendesak agar RUU PPRT segera disahkan. Menurut Luluk, RUU tersebut perlu disahkan karena terdapat lebih kurang 10 juta warga negara yang bekerja dalam kondisi tanpa perlindungan sama sekali. 28 Agustus 2024. PKB memutuskan untuk mengusung Luluk pada rapat panjang yang diselenggarakan di kantor DPP PKB, Jakarta. Pasangan bakal calon gubernur, Bacagub, dan bakal calon wakil gubernur, Bacawagub, Jawa Timur dari PKB Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. 29 Agustus 2024. Pasangan Luluk Lukman mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. 2 September 2024. Luluk mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari DPR RI sebelum pendaftaran calon kepala daerah. 23 September 2024. Pasangan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim, pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Elestianto, dan pasangan Tri Risma Harini Zahrul Ashar Asumta mengikuti rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2024 di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur. Pasangan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh nomor urut 1.